Pemirsa, pedagang Pasar Baru Kota Bandung, Jawa Barat membuka paksa Jalan Oto Iskandar Dinata. Protes dilakukan karena kebijakan buka tutup jalan telah merugikan pedagang. Pedagang Pasar Baru membuka paksa pembatas jalan menuju kawasan Oto Iskandar Dinata Otista, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin siang. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes pedagang terkait kebijakan pemerintah Kota Bandung yang membuka tutup jalan selama fase adaptasi kebiasaan baru. Pasalnya meski ditutup, pedagang tetap harus membayar uang sewa tanpa ada keringanan. Sedangkan saat ini ada sekitar 4.500 pedagang di Pasar Baru. Ditutup adalah instruksi dari pemerintah. Setelah ditutup, minta kurang diskon aja, servis tes sama listrik tidak pernah didengar. Kami udah berapa kali Pak, udah capek melayangkan surat secara profesional, tidak pernah didengar. Makanya hari ini kami turun ke jalan. Selama fase adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Kota Bandung telah melakukan buka tutup di 5 ruas jalan utama. Kelima ruas jalan diantaranya Jalan Asia Afrika Tamblong, Jalan Otista Sunia Raja, Jalan Punawarman Marta Dinata, Jalan Merdeka Riau, dan Jalan Merdeka Aceh. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif tersangka penipuan dan pelecehan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta terhadap seorang penumpang pesawat. Motif ekonomi dan nafsu membuat tersangka melecehkan korbannya. Polisi mengungkap motif tersangka EFY yang melakukan penipuan dan pelecehan terhadap korbannya LHI, penumpang pesawat Bandara Soekarno-Hatta. EFY mengaku memanipulasi hasil rapid test karena menginginkan uang, sementara melecehkan korban karena nafsu sesaat. Fakta selanjutnya ialah tersangka bukan seorang dokter karena belum mengikuti ujian kompetensi kedokteran Indonesia. Tersangka juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan membawa kabur perempuan yang saat ini diakui pelaku sebagai istrinya. Dari ini kita dapat keterangan bahwa yang bersangkutan belum dokter. Kenapa belum dokter? Karena belum ada uji kompetensi dokter Indonesia yang dikeluarkan oleh ID. Jadi belum sah dia jadi dokter, tapi dia adalah sarjana kedokteran. Kalau esket iya, sudah esket. Ini yang pertama. Ya, biar yang bersangkutan. Yang kedua, kita mau mengetahui apakah memang itu istrinya atau bukan. Ini masih kita lakukan pengecekan. Tetapi pernah yang bersangkutan bermasalah di Polda Sumut tahun 2018. Kasus dilaporkan oleh keluarga yang sekarang diakui adalah istrinya, saudari E ini. Dulu ada pelaporan melarikan wanita yang kemudian sekarang diakui bahwa itu adalah istrinya. Polisi juga telah menyita 3 alat bukti seperti bukti transfer, uang, dan rekaman CCTV. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi daerah Jawa Tengah menindak tegas dengan membubarkan kerumunan di turnamen voli di Brebes. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi yang sesuai undang-undang yang berlaku. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo prihatin atas banyaknya kerumunan orang di tengah pandemi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Usai kasus konser dangdut di Tegal, petugas kembali membubarkan turnamen bola voli di Brebes Minggu kemarin. Polisi membubarkan turnamen karena penyelenggara tidak mengantongi izin dan menciptakan kerumunan massa. Tidak hanya ada 2 pasal yang saya sudah mendapatkan laporan, satu mengabaikan apa yang menjadi tugas penegak hukum. Yang kedua tentu melanggar, melawan tugas kan gitu. Kalau nggak salah ada 2 pasal yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Gubernur Jawa Tengah juga meminta agar masyarakat menunda kegiatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sementara Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi memastikan segala kegiatan yang berpotensi mendatangkan orang banyak dan digelar tanpa izin akan ditindak tegas. Dalam pandemi
COVID-19 seperti ini tidak boleh mengadakan kegiatan apapun, keramaian-keramaian, apalagi konser musik, gitu ya. Tentu di sini kita melakukan penyidikan terhadap penyelenggara. Saksi yang sudah diperiksa oleh Polda Jawa Tengah ini kurang lebih sudah 18 orang sampai dan hari ini. 2 saksi ahli sudah diperiksa, baik dari ahli pidana maupun ahli dari kesehatan. Dan ini kita masih mengumpulkan bukti-bukti lain dengan saksi lain. Pemerintah Jawa Tengah berupaya tegas mencegah penyebaran virus corona dengan membatasi kegiatan masyarakat. Operasi protokol kesehatan pun kian ditingkatkan hingga masyarakat patuh dan tertib. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video perwira polisi menggelar pesta mewah di tengah pandemi COVID-19 di Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumut beredar luas di media sosial. Sementara itu, Kapolres Labuan Batu mengaku tidak pernah mengeluarkan izin resepsi tersebut. Warganet di wilayah Labuan Batu, Sumatera Utara dikejutkan dengan unggahan live dan foto-foto resepsi pernikahan mewah oknum perwira polisi yang diduga bertugas di Polres Serdang Bedagai. Dari video unggahan, sejumlah tamu undangan mengabaikan protokol kesehatan. Mereka larut dalam kemeriahan pesta tanpa menggunakan masker dengan prosedur yang benar. Resepsi yang digelar di Gedung Serbaguna Rantau Prapat, Labuan Batu ini diduga berlangsung pada hari Sabtu lalu mulai pagi hingga malam. Sementara itu pihak kepolisian meyakini acara pesta pernikahan mewah itu tidak ada izin dari pihak berwajib. Bapak Kapolri sudah mengeluarkan maklumat ya terkait dengan keramaian di tengah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masa pilkada. Ya. Saya tahu arahnya rekan-rekan ya. Memang beberapa yang lalu ada kegiatan pesta yang diselenggarakan oleh oknum anggota Polri, dan untuk kasus ini sudah diambil alih oleh Ditpropam Polda Sumut. Dari perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Labuan Batu, setidaknya 60 orang dinyatakan positif dan 10 tenaga medis menjalani isolasi di Wisma Atlet Binaraga Rantau Prapat. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Fakhrizal, iNews melaporkan. Petugas gabungan sidak gedung perkantoran yang berada di Permata Indah Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam razia tersebut, petugas mendata dan menemukan beberapa perkantoran yang belum membuat struktural gugus tugas di perkantoran. Satu persatu perkantoran yang berada di Gedung Permata Kuningan Setiabudi, Jakarta diperiksa petugas. Dalam sidak ini, petugas menemukan sejumlah perkantoran yang belum membuat struktural gugus tugas internal perkantoran untuk mengawasi karyawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Petugas pun memberikan teguran berupa surat kepada perusahaan itu. Kita dalam pelaksanaan ini langsung mengecek jumlah karyawan yang hadir. Sesuai dengan jumlah karyawan yang ada, minimal 25% mereka boleh laksanakan kegiatan di perkantoran. Selain itu kita juga memberikan checklist kepada pihak manajemen karyawan. Kita cek apakah SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah sudah ditaati oleh mereka. Sementara itu puluhan mobil angkutan umum atau angkot dihentikan oleh petugas di kawasan Jati Baru, Jakarta Pusat. Angkot yang masih nekat membawa penumpang lebih dari 5 orang disanksi oleh petugas gabungan. Sejumlah protes dilayangkan oleh sopir angkot yang mengaku tidak mengetahui larangan ini. Meski baru sebatas sanksi ringan, namun petugas mengancam akan mencabut izin usaha angkutan yang kembali melanggar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 45 juta orang Indonesia tidak merasa akan terpapar COVID-19. Anak muda menjadi kelompok yang kerap mengabaikan protokol kesehatan. COVID-19 di Indonesia terus bertambah, bahkan dalam sehari jumlah kenaikannya berada di angka 3.000 kasus dalam 2 pekan terakhir. Badan Pusat Statistik menemukan 17% dari penduduk Indonesia merasa tidak akan terpapar virus ini. Hal ini menjadi perhatian Satgas COVID-19. 45 juta orang warga negara Indonesia masih merasa tidak akan terpapar COVID atau tidak akan kena COVID. Padahal kita semua tahu status yang kita hadapi sekarang adalah pandemi. Artinya
boleh dikatakan tidak ada satu jengkal tanah pun yang akan betul-betul aman atau yang betul-betul bebas dari COVID. Anak muda pun menjadi pihak yang kerap tak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, BPS juga mendata warga yang taat protokol kesehatan adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Jadi perlu terus-menerus digalakkan bahwa siapapun itu bisa terkena risiko karena COVID-19 tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal status sosial. Jadi perlu ada sentuhan khusus supaya pemahaman masyarakat menjadi lebih komplit. Satgas Penanganan COVID-19 akan mempertegas sanksi agar masyarakat patuh dengan protokol kesehatan dan mewaspadai penularan COVID-19. Hari ini terdata kasus positif ada 278.722 orang, dengan angka kesembuhan 206.870 orang, sementara angka kematian mencapai 10.473 orang. Tim Liputan iNews melaporkan.